Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam selalu kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dengan harapan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan bertausiah dengan tema Maulid Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, mengapa kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Sebelumnya, mari kita mengingat kembali bagaimana gambaran masyarakat jahiliyah. Bahwasanya sebelum Islam datang di Jazirah Arab, bangsa Arab hidup dengan penuh kebebasan, yaitu hidup berbuat sekehendak hatinya, di mana masyarakat pada zaman itu dikenal sebagai masyarakat jahiliyah, yaitu masyarakat yang bodoh karena tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah berhala, melakukan perampokan, penganiayaan, perjudian, mabuk-mabukan, dan perbudakan meluas di kalangan bangsa Arab. Mereka memperlakukan tanpa budak perikemanusiaan. Bahkan anak perempuan dianggap pembawa sial karena dianggap merendahkan martabat keluarga. Hadirin yang berbahagia, pada waktu bangsa Arab masih dalam kegelapan, kekacauan, dan kebobrokan moral, lahirlah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya Nabi Muhammad SAW lahir di kota Makkah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau pada tanggal 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Siti Aminah Az-Zuhriyah. Pada saat ini kita telah memasuki bulan Rabiul Awal 1426 Hijriah, atau bulan Maulid, berarti bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang tentunya sedang kita peringati bersama dan diperingati oleh seluruh umat Islam. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin kita. Dalam peringatan kelahirannya ini merupakan waktu untuk kita mengenang sosok manusia mulia sealam dunia ini. Sebagaimana kita tahu, Nabi Muhammad dijuluki sebagai Al-Amin. Sebutan itu merupakan gelar yang mulia, yang artinya Nabi sangat diakui kejujurannya oleh masyarakat kala itu. Gelar ini artinya dapat dipercaya. Ini merupakan nilai yang mesti kita junjung. Sebagai siswa, kita harus menomorsatukan kejujuran. Hadirin yang berbahagia, nilai kejujuran yang dapat kita amalkan dalam sekolah, misalnya tidak menyontek, berbohong pada orang tua atau guru. Sesungguhnya kebohongan tidak akan membawa kita pada kebaikan. Ada pepatah mengatakan bahwa jujurlah
meskipun itu pahit. Kita mungkin kerap menghadapi situasi yang sulit. Saat jujur itu terasa pahit untuk dilakukan. Akan tetapi, kita harus ingat bahwa bila kita ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad, maka perilaku kita harus mengikutinya. Nabi Muhammad tidak mengajarkan kebohongan, menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan tertentu. Nabi Muhammad berani mengatakan bahwa Islam adalah agama yang benar, padahal di tengah-tengahnya terdapat musuh Islam. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita agar bersikap jujur, agar kita dapat dipercaya, sebagaimana gelar itu melekat pada diri beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW, yaitu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Gelar Al-Amin dan amalan kejujuran Nabi merupakan satu dari sekian banyak akhlak yang perlu kita tiru. Semoga kita dapat mengamalkan nilai kebaikan ini. Hadirin yang berbahagia, mengapa tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut tahun gajah? Karena pada tahun itu kota Mekah sedang diserbu tentara Abrahah dari Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan mengendarai gajah. Tetapi maksud Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah sia-sia, sebab Abrahah dan tentaranya hancur oleh lemparan batu kerikil yang dibawa oleh burung ababil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'aswim ma'kul. Yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhan telah bertindak terhadap tentara gajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Hadirin yang berbahagia, begitulah beberapa peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Harapan saya, semoga tausiah yang singkat ini bisa mengingatkan kita betapa pentingnya memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Besar harapan saya, dengan kita memperingati Maulid Nabi akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin bertambahnya rasa senang bersolawat atas Nabi Muhammad SAW di mana saja kita berada, serta kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, tiada gading yang tak retak, tiada sesuatu pun yang sempurna. Walaupun kecil, pasti ada cacat dan celahnya. Untuk itu, bila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon keikhlasan hati untuk memaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.